Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lah wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Semoga Allah merahmati kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Kalimat yang paling utama untuk khatib sampaikan adalah mari kita senantiasa saling mengingatkan untuk terus meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Azza wa Jalla. Wa tazawwadu fa inna khairaz zati taqwa. Dan berbekallah kalian dengan ketakwaan, karena ketakwaan adalah sebaik-baiknya bekal. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Di dalam surat An-Nahl Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa 'alallahi qasdus sabili wa minha jair. Walau syaa'a lahadakum ajma'in. Yang hak bagi Allah adalah qasdus sabil, jalan yang pertengahan. Wa minha jair, dari jalan yang pertengahan ini ada yang jair, ada yang bengkok. Walau syaa Allahu lahadakum ajma'in. Walau syaa lahadakum ajma'in. Kalau Allah menghendaki, niscaya Allah akan memberi petunjuk untuk mereka semuanya, sehingga semuanya berada di qasdus sabil, jalan yang lurus, tidak berada di jalan yang bengkok. Tetapi Allah menjadikan manusia di muka bumi untuk diuji, sehingga ada yang menempuh qasdus sabil, jalan yang hak bagi Allah, dan ada yang menempuh jair, jalan yang bengkok. Sekarang yang menjadi tugas kita adalah bagaimana kita semua bisa menempuh qasdus sabil, jalan yang lurus, jangan yang jair, jangan yang bengkok. Dan Allah juga tegaskan di dalam surat Al-An'am, wa anna hadha sirati mustaqiman fattabi'uh wa la tattabi'us subula fatafarraqu bikum an sabilih. Dan sesungguhnya ini jalanku lurus,
Wa anna hadza sirati mustaqima. Dan sesungguhnya ini jalanku lurus. Fattabi'uh, ikutilah kalian jalan yang lurus ini. Wala tattabi'us subula fatafarraqa bikum an sabili. Jangan mengikuti jalan-jalan yang lainnya yang sangat banyak. Nanti kalian terpecah dari jalan yang lurus ini. Jadi ini penegasan di dalam ayat yang lain yang menunjukkan kita memiliki tugas bagaimana meraih jalan yang lurus itu, jangan jalan-jalan yang banyak yang bengkok. Dan ketika membaca ayat ini, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjelaskannya dengan memegang satu batang kayu. Nabi gambar di atas tanah garis lurus, kemudian menggambar di kanan kirinya garis-garis yang banyak, seret, 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 seret. Kemudian Nabi membacakan ayat tadi, wa anna hadza sirati mustaqima, ini jalanku yang lurus, fattabi'uh, ikutilah kalian jalan yang lurus ini, wala tattabi'us subula, jangan ikuti jalan-jalan yang banyak ini, seret 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 kanan kiri, jangan. Nanti kalian terpecah dari jalan yang lurus ini. Sekali lagi, tugas kita adalah bagaimana kita bisa meraih jalan yang lurus itu. Untuk bisa meraih jalan yang lurus itu, tidak lain kita harus mengetahui cara, metode, atau yang disebut dengan manhaj. Cara, metode yang disebut dengan manhaj. Berbicara tentang manhaj, tentu poinnya banyak. Dengan waktu yang ada ini, paling enggak kita bisa mudzakarah, bisa mengingat bersama-sama apa sih poin-poin tentang manhaj, sehingga kita memperhatikannya biar kita berada di qasdus sabil, jalan yang lurus, jangan yang jair, jangan yang bengkok. Yang pertama, kita harus mengetahui bahwasanya referensi hukum di dalam kita beragama adalah Al-Quran dan hadis. Al-Quran dan hadis yang digarisbawahi dan. Jangan diganti kemudian Al-Quran kemudian hadis, jangan. Karena nanti konsekuensinya jauh berbeda. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Taraktu fikum amrayni lan tadillu in tamassaktum bihima kitaballahi wa sunnata rasulih." Aku tinggalkan pada kalian dua perkara, yang kalau kalian berpegang teguh dengan dua perkara tersebut, kalian tidak akan pernah tersesat selama-lamanya. Apa? Kitaballahi wa sunnata rasulih. Kitaballah Al-Quran, wa dan sunnata rasulih, sunnah rasul, hadis. Nabi tidak bersabda summa kemudian. Tetapi ada sebagian orang yang manhajnya, yang caranya di dalam beragama menggunakan kata summa kemudian, Al-Quran kemudian hadis. Sehingga yang terjadi pemahamannya jauh menyimpang. Contoh, di dalam Al-Quran disebutkan, Innama harrama alaikumul maitata waddama wa lahmal khinziri wa ma uhilla li ghairillahi bih. Dalam surat An-Nahl. Sesungguhnya yang Allah haramkan kepada kalian adalah bangkai, darah, babi, dan binatang yang disembelih tidak disebut nama Allah. Kata mereka, Allah berfirman, yang diharamkan hanya 4 ini. Apalagi lafadznya dengan innama harrama alaikumul maitata waddama walhamal khinzir wa muhila li ghairillahi bih. Innama itu lil hasr, artinya pembatasan. Dalam bahasa kita hanya. Jadi hanya 4 ini saja yang diharamkan. Terus gimana? Anjing halal. Terus gimana? Curut, tikus halal. Terus gimana? Ular halal, semuanya halal. Yang haram kata Allah hanya 4 ini. Tapi di dalam hadis sangat banyak Nabi menjelaskan tentang binatang-binatang yang kemudian para ulama menyimpulkannya bukan cuma 4. Nggak usah lihat hadis.
Oh, Al-Qurannya sudah jelas kok Allah berfirman innama hanya. Ada apa lihat hadis? Jadi pemahaman yang menyimpang gara-gara salah manhaj, salah cara, salah metode. Contoh yang lainnya. Di dalam Al-Quran surat Al-Baqarah Allah berfirman, Bala man kasaba sayyi'atan wa ahatat bihi khati'atuhu faulaika ashabun nar hum fiha khalidun. Sekali-kali tidak. Orang yang berbuat dosa dan diliputi dengan dosa, maka tempatnya di neraka selama-lamanya. Ketika dikatakan kepada mereka, tapi di dalam hadis ada konsep syafaat. Muslim berbuat dosa, bahkan dosanya banyak, dengan syafaat nanti dientas dari neraka, kemudian dimasukkan ke dalam surga. Lah, Al-Qurannya sudah jelas kok di neraka selama-lamanya. Ada apa? Lihat hadis. Tapi kan ini hadis, sudah Al-Qurannya jelas, nggak ada syafaat. Akhirnya nggak mengimani adanya syafaat. Kenapa? Berarti membuang ajaran Islam. Kenapa? Karena salah manhaj, salah metode. Ini yang pertama. Bahwasanya Al-Quran dan hadis. Jangan Al-Quran kemudian hadis. Yang kedua, Al-Quran dan hadis yang merupakan referensi di dalam kita beragama harus dipahami dengan pemahaman sahabat. Jadi bukan Al-Quran dan hadis titik, enggak. Al-Quran dan hadis harus dipahami dengan pemahaman sahabat. Kenapa demikian? Jawabannya jelas. Karena nasnya demikian. Perintah Allah langsung. Para sahabat dijadikan sebagai parameter di dalam beragama. Allah berfirman di dalam surat An-Nisa, "Wa may yushaqiqir rasula min ba'di ma tabayyana lahul huda wa yattabi' ghaira sabilil mu'minina nuwallihi ma tawalla wa nuslihi jahannam wa sa'at masira." Barang siapa yang menyelisih Rasul padahal petunjuknya sudah sangat jelas. Barang siapa yang menyelisih Rasul padahal petunjuknya sudah sangat jelas. Wa yattabi' ghaira sabilil mu'minina, dan mengikuti selain jalannya orang mukmin. Maksudnya mengikuti selain jalannya sahabat. Menyelisih Rasul padahal petunjuknya sudah jelas dan mengambil selain jalannya sahabat, apa kata Allah? Walihi matawalla. Kami biarkan dia leluasa dengan yang demikian. Tapi kelanjutan ayat ini, waduslihi jahannam. Akan kami masukkan ke dalam jahannam. Jadi Allah berfirman, terserah mau ngikuti selain jalannya sahabat, terserah. Walihi matawalla. Kami biarkan dia leluasa dengan yang demikian. Tapi ingat kelanjutan ayat ini, waduslihi jahannam. Akan kami masukkan ke dalam jahannam. Wasa'at masira, dan jahannam adalah seburuk-buruknya tempat kembali. Jadi ancaman dari Allah bagi yang tidak beragama dengan keberagaman para sahabat. Jelaslah keberagaman para sahabat sebagai parameter. Untuk itu, Al-Quran dan hadis harus dipahami dengan pemahaman sahabat dan sangat mudah sekali dinalar. Siapa para sahabat? Mereka adalah orang-orang yang hidup di saat wahyu berangsur-angsur turun. Siapa para sahabat? Mereka adalah orang-orang yang hidup sebagai santri-santri Rasulullah langsung. Mereka jelas yang paling paham tentang Al-Quran dan hadis. Dan apa yang mereka ambil dari Nabi sebagai ilmu dan sebagai amal diriwayatkan sampai kepada kita. Abdullah bin Mubarak mengatakan, Al-Islam huwa sanad. Laula sanad laqala man sya'a ma sya'a. Islam adalah sanad, periwayatan. Kalau tidak ada sanad, maka siapa saja bisa mengatakan apa saja. Rusak ini agama Islam. Jadi adanya sanad tidak lain sebagai alat kontrol. Ada orang mengatakan begini, ada orang memiliki pemahaman begini, ada orang berbuat amalan begini, maka sanad sebagai alat kontrol. Benar enggak? Oh, ternyata bersambung sampai kepada sahabat, bersambung sampai kepada Nabi, berarti benar. Kita ambil. Oh, ternyata enggak ada periwayatannya, enggak ada sanadnya, berarti dari mana? Enggak tahu dari mana. Jangan kita ambil. Jadi Al-Quran dan hadis harus dipahami dengan pemahaman para sahabat. Terlebih kita mengetahui Allah menyatakan para sahabat adalah orang-orang yang telah Allah ridhoi, radhiyallahu anhum.
orang-orang yang telah Allah ridhoi. Kita ada kepastian sudah diridhoi? Gak ada kepastian. Untuk itu, ikutilah jalannya orang-orang yang telah diridhoi. Al-Quran dan hadis harus dipahami dengan pemahaman para sahabat. Ini penting sekali untuk menempuh qasdus sabil, jalan yang pertengahan jalan, jangan jalan yang bengkok. Baru-baru ini kan ramai, boleh nggak ya ngucapin selamat Natal, boleh nggak ya, ada yang bilang boleh, ada yang bilang nggak. Bagi orang yang manhajnya jelas, gampang menjawabnya. Ada nggak sih para sahabat yang mengucapkan selamat kepada agama lain, perayaan lain? Pada zaman sahabat hidup, agama-agama banyak ketika itu para penyembah berhala, Nasrani, Yahudi, dan yang lainnya. Apakah ketika mereka mengadakan perayaan-perayaan kemudian para sahabat mengucapkan selamat atau ikut merayakan? Sangat gamblang, tidak ada, dan ayatnya jelas, lakum dinukum waliyadin. Jadi kita harus mengetahui manhaj, apalagi zaman sekarang syubhat luar biasa, dan yang mengatakan tokoh mungkin memiliki gelar yang tinggi, sehingga kemudian orang-orang pada melihat gelarnya, padahal kebenaran tidak dilihat dari gelar, dari posisi, kebenaran dilihat dari qala Allah, qala Rasul, bagaimana kata Allah, bagaimana kata Rasul, sesuai dengan pemahaman para sahabat. Ini yang kedua. Yang ketiga, poin terkait dengan manhaj yang ketiga adalah akal harus ditundukkan di bawah nas. Akal harus ditundukkan di bawah Al-Quran dan hadis. Akal kan hebat, ya. Akal adalah tool yang Allah berikan kepada manusia sehingga manusia unggul atas makhluk yang lainnya. Namun demikian, akal ada kelemahan sehingga Allah yang menegaskan akal harus tunduk di bawah nas. Allah berfirman di dalam surat Al-Hujurat, ya ayyuhalladzina amanu la tuqaddimu baina yadayillahi wa rasulih. Wahai orang-orang yang beriman, jangan mendahului Allah dan Rasulnya. Maksudnya apa? Jangan melampaui Al-Quran dan hadis. Maksudnya apa? Berjalanlah mengikuti Al-Quran dan hadis. Jangan mengedepankan akal. Banyak orang yang keblinger gara-gara mendahulukan akal atas nas. Ada suatu statement dalam Al-Quran dan di dalam hadis. Kemudian orang melihatnya, menghadapinya dengan akal. Tunggu dulu, ini kok kayak nggak relevan ya. Tunggu dulu, ini kok kayak nggak klop dengan akal ya. Akhirnya tidak mau diambil, ini keliru. Ketika ada nas, menyatakan suatu informasi, menyatakan suatu perintah, maka ketika itu berhadapan antara iman dan akal, kedepankanlah iman, jangan kedepankan akal. Jangan sampai baru mau beriman kalau sudah klop dengan akal. Terlalu banyak ajaran agama yang tidak bisa dinalar, yang tidak bisa dicerna dengan akal. Azab kubur, nikmat kubur, surga, neraka, sirat, memang bisa dicerna dengan akal? Ya tidak. Tapi nas memberitakan sami'na wa ta'na. Tidak diutak-utik dengan akal. Dan terlalu banyak hal-hal yang kemudian orang-orang menjadi keblinger karena nas diutak-utik dengan akal. Aku qouli hada wastaghfirullahal azim innahu wal ghafurur rahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wala hawla wala quwata illa billahil aliyyil azim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ma'asyiral muslimin rahiman rahimakumullah.
pada khutbah yang pertama, 3 poin terkait manhaj sudah kita mudzakarah mengingat-ingat bersama-sama. Yang pertama, referensi hukum adalah Al-Quran dan hadis. Yang kedua, Al-Quran dan hadis harus dipahami dengan pemahaman sahabat. Yang ketiga, akal harus ditundukkan di bawah nas. Bukan saja akal, tetapi juga perasaan. Perasaan, hawa juga harus ditundukkan di bawah nas. Nabi SAW bersabda, la yu'minu ahadukum hatta yakuna hawahu taba'an lima ji'tu bihi. Kalian tidak beriman hingga hawanya, kecenderungannya, keinginannya ditundukkan di bawah apa yang aku bawa. Demikian kata Nabi SAW. Baru dikatakan beriman kalau hawanya, kecenderungannya, perasaannya disesuaikan dengan apa yang Nabi bawa. Ini namanya beragama. Bahwasanya segalanya dilihat petunjuk Nabi, sunnah Nabi. Jangan kita beragama dengan perasaan kita, tapi kan ini baik, tapi kan ini baik, masa tidak boleh, tapi kan ini baik, tapi kan, banyak juga yang melakukan, mayoritas lagi. Agama tidak didasarkan pada perasaan. Bicara masalah agama adalah bicara masalah dalil. Maka Nabi bersabda, kalian tidak beriman. Seseorang di antara kalian tidak beriman. Hatta yakuna hawahu taba'an lima ji'tu bihi, hingga hawanya ditundukkan di bawah apa yang aku bawa. Terkadang ada seseorang kita sampaikan, ngapunten mas, ini nggak pernah ada tuntunannya dari Nabi, tapi kan baik, masa nggak boleh? Lah, yang kita sampaikan loh ini Nabi, kemudian dihadapkan dengan perasaannya, tapi kan ini baik. Ini bukan beragama seperti ini. Beragama adalah ketika mendengar qala Allah qala Rasul, sami'na wa ta'na. وَمَا كَانَ قَوْلَ الْمُؤْمِنِينَ إِذَا دُعُوا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ لِيَحْكُمَ بَيْنَهُمْ أَن يَقُولُوا سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا. Orang mukmin ketika disampaikan kepada mereka agar berhukum dengan Al-Quran dan hadis, mereka mengatakan sami'na wa ata'na. Baru itu namanya mukmin, baru itu namanya beragama. Jadi bukan dengan perasaan. Kalau ada orang kemudian diingatkan, ini enggak ada petunjuknya. Para sahabat pun tidak pernah menyampaikan demikian. Para sahabat tidak pernah mengamalkannya. Tapi kan, gak enak lah kalau kita gak ngamalin. Tapi kan. Ini bukan beragama. Beragama adalah dalil. Ini poin yang ketiga. Poin yang keempat. Tentunya masih sangat banyak bicara tentang manhaj. Tapi paling enggak ini yang bisa kita saling mengingatkan. Yang keempat, hadis mutawatir yang pasti sahih, maka hadis ahad juga demikian selama dia sahih menjadi dalil. Apa sih bedanya hadis mutawatir dan hadis ahad? Kalau hadis mutawatir, hadis yang diriwayatkan oleh banyak orang di setiap generasinya. Jadi pasti sahih. Hadis mutawatir pasti sahih. Hadis ahad belum tentu sahih. Tetapi hadis ahad, karena yang meriwayatkan tidak banyak, ada kalanya 1, ada kalanya 2, paling banyak 3. Itu hadis ahad. Sehingga tidak pasti sahih. Iya, tidak pasti sahih. Tetapi ketika memenuhi syarat, sehingga hadis itu kategorinya sahih, menjadi dalil di dalam agama, baik akidah ibadah maupun akhlak muamalah. Sebagian orang, mereka memiliki metode untuk bicara tentang akidah harus hadis mutawatir saja, nggak boleh hadis ahad. Kalau manhajnya demikian, akan terlalu banyak ajaran agama yang dibuang.
Bukankah rukun iman, rukun Islam juga hadisnya ahad bukan mutawatir? Kalau aja demikian, metodenya demikian. Untuk masalah akidah harus mutawatir saja, maka rukun Islam bisa dibuang, rukun iman bisa dibuang. Karena hadisnya ahad. Kemudian yang kelima, terkait dengan manhaj yang harus kita ketahui adalah yang menjadi referensi adalah hadis sahih, baik mutawatir ataupun ahad. Untuk itu, hadis do'if tidak boleh dijadikan dalil. Hadis do'if saja yang sesungguhnya ada periwayatannya, tetapi karena tidak memenuhi syarat yang lima, sehingga lemah, nggak boleh dijadikan sandaran, apalagi hadis maudhu, hadis palsu. Para jamaah rahimakumullah, ini bulan Rajab. Banyak sekali hadis-hadis berseliweran. Bukan saja dhaif, tetapi maudhu, palsu. Banyak sekali. Kita harus berhati-hati. Beragama itu dengan dalil. Beragama itu dengan dalil. Beragama tidak dengan perasaan. Beragama tidak dengan umumnya orang mengerjakan. Kalau beragama berdasarkan perasaan, beragama berdasarkan umumnya orang mengatakan, maka nggak usah ada nabi. Nggak usah ada nabi. Wong perasaan kita juga bisa membuat syariat kok. Nggak usah ada nabi. Wong akal kita juga bisa membuat syariat kok. Umumnya orang bagaimana? Itu kalau agama tidak didasarkan pada dalil. Jadi harus berhati-hati para jamaah rahimakumullah, kita menginginkan qasdus sabil, jalan yang pertengahan, jangan yang bengkok, yang jair. Imam Mujahid rahimahullah mengatakan, siapa Imam Mujahid? Imam Mujahid itu ulamanya zaman tabi'in. Dia muridnya Ibnu Abbas. Siapa Ibnu Abbas? Ibnu Abbas itu seorang sahabat radhiyallahu an, penafsir Al-Quran nomor 1 di kolong langit. Jadi di muka bumi penafsir nomor 1 adalah Ibnu Abbas, karena dialah yang didoakan Nabi untuk memahami Al-Quran. Imam Mujahid muridnya Ibnu Abbas, yang dimaksud dengan jair, jalan yang bengkok, adalah al-ghulu wa taksir. Al-hulu, nambah-nambahin, taksir, ngurang-ngurangin. Yang diterima, yang hak bagi Allah adalah yang pertengahan. Nambahin tidak, ngurang-ngurangin tidak. Bagaimana tidak nambah-nambahin, tidak ngurang-ngurangin? Ya konsisten dengan yang disampaikan oleh para sahabat yang mereka telah mengambil dari Nabi sebagai ilmu dan amal. Dan Nabi SAW menjelaskan ketika ditanya apa itu jamaah, Nabi menjawab, ma ana alaihil yauma wa ashabi. Suatu jalan yang saya dan para sahabat saya berada di atasnya. Maka siapa saja orangnya sampai hari kiamat, ketika beragama meniti jalannya Nabi dan para sahabat, sudah pasti tidak akan nambah-nambahin dan ngurang-ngurangin, dan itulah qasdus sabil. Semoga kita semuanya selamat, semoga kita semuanya diberi taufik oleh Allah, sehingga menempuh qasdus sabil, jangan yang jair. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Rabbana dhalamna anfusana illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ya Hayyu ya Qayyum bi rahmatika nastaghitsu aslih lana sya'nana kullah wa la takilna ila anfusina tarfata 'ain. Allahumma inna nas'aluka bi annaka antallah alladzi la ilaha illa anta al-ahad as-samad alladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad an taj'alana 'ala qasdis sabil an taj'alana 'ala qasdis sabil. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ya Allah, jadikanlah penguasa negeri ini memiliki kekuatan. Engkau berikan kekuatan sehingga bisa menjalankan roda kehidupan berbangsa, bernegara sesuai dengan petunjuk-Mu ya Allah. Innaka antal qawiyyul azizul jabbarul qahar. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Aqimissalah.